Pom Ajib. Pusdik Pom Ajib. Pusdik Pom Ajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara IDHAR, Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, bersama Bandung TV yang disiarkan secara langsung setiap Jumat pagi pukul 7 hingga pukul 8. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, sekarang masih suasana bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj yang intinya adalah perintah sholat. Tema pada kali ini adalah sholat dan percepatan dalam hidup. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, yaitu Dai Kondang. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Mursyidul Falah. Juga beliau merupakan bidang atau anggota bidang dakwah Hamidah Pusat, yaitu Kiai Haji Ja'far Shodiq MSI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sama Kang kawan. Kami gagah Kang. Alhamdulillah. Di samping saya juga ada Ketua Bidang Pendidikan Hamidah Bandung Raya, yaitu Kiai Haji Komarudin. Damang pangarsa. Alhamdulillah. Tak lupa yang selalu bersama kita, yaitu Ketua IDHAR Kiai Haji Yayat Nurul Hidayat. Damang Kang Haji. Alhamdulillah. Kumaha IDHAR makin ajib. Alhamdulillah, IDHAR Bandung Raya ajib dan berkah. mungkin nanti akan ada yang disampaikan mengenai kegiatan daripada IDHAR sendiri atau perubahan acara. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa berbeda pada pagi hari ini, di mana kita kehadiran atau hadir di tengah-tengah kita para aparat dari Pusdikpom Kodiklat TNI Angkatan Darat. Mungkin akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Letkol CPM Daryanto SH. Selamat pagi Pak. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dari Kadep Bintahmil, betul Pak ya? Yang kedua, Bapak Letkol CPM M. Hairil Ansar, SIP MM. Assalamualaikum Pak. Beliau dari Kadep Hartib, betul Pak ya? Yang ketiga, Bapak Mayor CPM Salih Hidayat. Assalamualaikum Pak. Kita satu marga hidayatnya Pak, ada 3. Yang berikutnya dari Pamen Pusdikpom Pak ya. Berikutnya Mayor CPM Irwansyah Putra. Assalamualaikum Pak. Gimana sehat keluarga Pak? Alhamdulillah. Beliau dari Kasubdepam Deplidpam. Mohon maaf kalau saya salah menyebut karena mungkin kurang paham ya. Berikutnya Mayor CPM Mujiono. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dari Kasubdeplidpam. Pak ya. Berikutnya Kapten CPM Wijoyono Kusumo SH. Oh, ini Pak ya. Dari Gumil Dep Bintahmil. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya. Berikutnya Bapak Kapten CPM Iwan Mulyawan. Siap. Bang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Karena kita sering bertemu dengan beliau dan ngisi di Pusdikpom juga. Alhamdulillah beliau hadir di sini. Beliau dari Gumil Dep Bintahmil. Berikutnya Bapak Kapten CPM Kurnaidi. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beliau dari Gumil Dep Idik. Berikutnya Letda CPM Bagja Gumlar. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah.
beliau dari Danton Harman. Berikutnya Serka Solehat. Nah, Solehat juga sudah ketemu. Alhamdulillah. Masjid. Di masjid banyak. Beliau dari Bakima Pusdikpom. Dan terakhir ada Prada Handian Triana. Siap. Assalamualaikum Pak. Beliau dari Tatonwal. Itulah pendamping dari Pusdikpom Kodiktat TNI AD yang posisinya atau markasnya ada di Cimahi. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak prolog daripada tema tadi, yaitu salat dan percepatan dalam hidup yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Pada Pak Kiai kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan. Kita semua pada pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan kita Allah menurunkan hidayah, inayah kepada kita semua. Amin. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dalam hidup ada yang harus kita imankan, ada yang bisa kita pikirkan. Kalau semua kita pikirkan, kita akan capek. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, fisik kita juga terbatas. Maka dalam hidup kita ada yang bisa kita pikirkan, ada yang harus kita imankan. 14 abad yang lampau telah terjadi sebuah peristiwa besar. Peristiwa agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Allah mengawali ayat ini dengan kalimat tasbih. Kenapa? Karena dalam peristiwa ini, peristiwa murni diperjalankan oleh Allah, bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj harus diimankan oleh kita semua. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di kota Mekah, Masjidil Aqsa berada di Palestina, bersebelahan dengan Hebron, berseberangan dengan Yordania, berdekatan dengan Laut Mati. Perjalanan yang harus ditempuh saat itu perlu waktu sekitar 1 bulan 3 hari. Rasulullah tidak menempuhnya dalam waktu 1 bulan 3 hari. Dalam Quran disebutkan laila, hanya dalam 1/3 malam. Kenapa? Karena Rasul bukan berjalan sendiri, Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah dan juga para perwira dari Pusdikpom yang saya hormati, kita hubungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana rumah tangga kita kalau rumah tangga kita diperjalankan Allah? Bagaimana karir kita kalau karir kita diperjalankan Allah? Bagaimana harta kita, ekonomi kita kalau diperjalankan Allah? Di situ ada percepatan. Makanya tema kita pagi hari ini, salat dan percepatan dalam hidup. Rasulullah dari kota Mekah ke Palestina tidak perlu 1 bulan 3 hari. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan dari Baitul Muqaddas ke langit pertama, ke langit kedua sampai langit ketujuh, ke Rob-Rob, ke Mustawa, ke Sidratul Muntaha, alam malakut, alam jabarut sampai alam ilahut, tidak perlu bertahun-tahun. Menurut para ahli, dari bumi ke langit pertama saja perlu waktu 500 tahun kecepatan cahaya. Rasulullah tidak perlu ratusan tahun. Laila hanya ditempuh dalam 1/3 malam. Kenapa? Karena Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Rasulullah sampai diperjalankan oleh Allah. Al-Imam di dalam kitabnya Qissatul Mi'raj, kalau di pesantren lebih terkenal dengan kitab Bainama, yang mana kitab itu dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Nazmuddin Al-Ghaiti, yang diperlebar bahasannya oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Ad-Dardiri. Disampaikan dalam kitab itu, bainama, pada suatu hari.
Pada suatu hari Rasulullah sedang tertidur di sebelah hijri Ismail, ditemani oleh dua teman setia, Said Hamzah dan Said Ja'far bin Abi Thalib. Bukan Ja'far Shadiq, saat itu belum ada saya. Rasulullah ditemani oleh dua teman setia, kemudian turunlah dua malaikat, Jibril dan Mikail. Setelah itu Rasulullah dibawa ke sebelah sumur Jam-Jam, dibelah dadanya, dibersihkan rodailul qulub, kotoran-kotoran hati yang ada di dalam dada Rasul, kemudian diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan hilim, dirapat kembali dada Rasul, kemudian Rasulullah dibangunkan, di depan Rasul sudah ada satu kendaraan yang namanya buraq, kemudian Rasul diisrokan dan dimi'rajkan. Pertanyaan yang pertama, kenapa Rasulullah tidur di sebelah hijri Ismail? Apakah Rasulullah tidak punya rumah? Apakah Rasulullah tidak punya tempat tinggal? Jawabannya Rasulullah punya. Tapi saat itu Rasulullah sedang berduka. Tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Rasulullah berduka, Rasulullah sedih. Beliau tatkala berduka dan sedih bukan melampiaskan kesedihannya kepada hal yang tidak baik, justru Rasulullah datang ke rumah Allah, wa anal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid Allah itu adalah rumah Allah, masjid-masjid itu adalah milik Allah. Rasulullah tidur pun di rumah Allah. Rahasia yang pertama, kalau kita ingin dipercepat dalam hidup, kalau kita ingin diberjalankan oleh Allah dalam hidup, dalam karir, dalam ekonomi, dalam apapun, rahasia yang pertama, datanglah ke masjid, datanglah ke rumah Allah. Itu kunci keberhasilan kita yang pertama kan. Yang kedua, Rasulullah diperjalankan oleh Allah karena untuk menerima perintah yang luar biasa, yaitu sholat yang 5 waktu. Kalau zakat, haji, saum, perintahnya melalui pelantara malaikat Jibril. Sholat langsung Rasulullah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, ada masalah apapun datang ke Allah, datang ke rumah Allah. Yang kedua, utamakan sholat, maksimalkan sholat. Itu yang akan menjadi percepatan dalam hidup kita. Ada 2 lagi, tapi kita sampaikan nanti kan. Terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan prolognya. Luar biasa. Berkah.